45. Ma qalla amalu baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Ma qalla amalun, tidak disebut sedikit satu amal, baraza min qalbin zahidin, yang timbul dari hati yang zuhud, wala kathura, dan tidak disebut banyak amal, baraza min qalbin raghibin, yang keluar dari hati yang masih suka dunia. Apa itu zuhud? Kalimat inti di sini tentang zuhud. Zahada yazhudu zuhudan. Zahada yazhadu zuhudan. Zahada yazhudu zuhudan. Zuhud itu artinya secara bahasa di logatan mah tapak saking dunia, menjauhkan diri dari dunia. Kalau naon teh ngasah mah bahasa teh dianggap teh uzlah mah kita menjauhkan, kalau zuhud mah kita menghilangkan sedikit demi sedikit. Sebenarnya sudah dibahas oleh di bawah, sudah kita melatih yang bahasanya ukhruj. Ukhruj, kita harus keluarkan diri kita dari sifat kebasyariahan kita. Sebenarnya itu adalah belajar apa? Zuhud. Ada gak di bawah yang bahasa ukhruj an ausofi basyariyah? Tidak ada. Hikmah keberapa itu? Hikmah ke-11 di handap. Ampun ya, seorang atau yang ngahulang tengah ulang kabeh. Hikmah ke ukhruj 34. Sebenarnya itu sedang melatih kita zuhud. Tapi Pak, zuhud itu bukan harus lari dari dunia seperti Malik bin Dinar, seperti bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham. Bisa seperti itu. Tapi untuk kehidupan kita sekarang kan agak sulit. Bagaimana caranya? Boleh kita punya dunia, tapi jangan masuk ke hati. Boleh punya? Jangan masuk ke hati. Dunia di genggaman, akhiratlah tujuan, gitu. Jadi dunia cukup di genggaman kita, jangan masuk ke hati. Walaupun kaya raya, kuat kaya nggak kurang bengarnya make raya, kaya raya. Oh, masjid raya apa menigo geus masjid raya kene wae. Kaya raya. Seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kaya tidak? Kaya. Rumahnya itu, istananya itu setengah negara Baghdad. Kudanya ada 40, zaman sekarang mungkin mobilnya. Kuda 40 itu kuda Persia, kuda terbaik. Yang dia kudanya itu dari kecil tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah. Bahkan untuk sepatunya pun terbuat dari emas. Istananya pun, istalnya, kandangnya terbuat dari emas. Bersih, rapi. Sehingga ada orang mengatakan, orang yang mau bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, katanya Sultan Aulia, katanya orang sufi, hartanya kok kayak begitu, ngapain diikuti? Sesumbar orang itu. Lalu ternyata orang itu sakit, dan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Sudah berangkat ke dokter, ke sana sini sampai ke tabib, bertanya tentang obat dari penyakitnya. Lalu tabib mengatakan bahwa obatnya adalah dia harus memakan 40 hati ekor kuda Persia yang terbaik dan tidak pernah menginjak tanah, bahkan tidak, dia jauh dari karat, sehingga pakunya pun harus terbuat dari emas. Dan mohon maaf, tidak ada yang punya di dunia ini. Ada kok, dia sendiri yang ngomong. Kamu kalau tahu ada ngomong, siapa? Punya Syekh Abdul Qadir, tapi saya tidak berani karena kemarin saya sesumbar menghinanya. Lalu datanglah utusannya datang ke sana. Ya Syekh, ada orang dulu sesumbar begini, tapi sekarang dia sakit dan obatnya harus ini. Oh memang, sengaja saya siapkan karena akan ada orang itu. Tenang aja. Setiap hari kudanya itu dipotong. Menurut dalam manakib yang lain, berapa diperkirakan harga kudanya saat ini? Diperkirakan waktu kemarin itu tahun 2010, kami memperkirakan waktu pertemuan itu harganya di angka 6 sampai 7 miliar satu kudanya.
Bayangkan sabaraha puluh 40, dan dia yang sakit itu bukan sanak, bukan saudara, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, bukan khodimnya, bukan muridnya. Wow, ente dipotong, dibersihkan, diambil hatinya, dimakan sampai sembuh. Bahkan ada orang yang meminta pakaiannya diberikan, anak-anak yatim diberikan, bahkan hartanya itu bukan miliknya, dia kaya, tapi dia adalah apa itu? Zuhud. Kaya tapi hebat. Ada juga yang miskin tapi zuhud. Baik, agak susah bahasa Indonesianya ya. Ini harus pakai bahasa Sunda. Baju hiji lesot mandi, heurepakeun pungsrat bahan, liek eueuh ragap teu aya. Susah, sangsara. Terus berangkat ke masjid, ingin melaksanakan sholat maghrib. Di kantongnya bawa uang 200 rupiah, 10 biji, 5 biji, jadi sabaraha? Rencananya pulang dari masjid mau beli rokok sejati. Pan saya boleh sabatang nanti. Beri sejati. Pas saat wudu, uangnya ngagorolong 2 siki. Gorolong 2 siki 400 lebih. Ya Allah, dicari itu uang goblok, ini kemana 400 deh. Saat sholat Allahu Akbar, kemananya no 400. Walaupun miskin, dia miskin raghib. Dia miskin. Ya, saya mau tanya, mau kaya zahid apa miskin raghib? Kajeng keur miskin naon? Raghib. Maka mengkismah akliyah kan. Kismah akliyah itu menghitung secara acak, secara jumlah jamlah. Jumlah jamlah secara jumlah keseluruhan. Urusan orang dengan dunianya itu terbagi menjadi 4. Punya masuk kepada punya masuk ke dalam hati, punya tidak masuk ke dalam hati, tidak punya masuk ke dalam hati, tidak punya tidak masuk ke dalam hati. Jadi mereka kaya rohib, kaya zahid, miskin rohib, miskin. Mana yang kita pilih? Apakah santri hikam harus miskin? Apakah santri hikam siap miskin? Awas ya, salah ngajawab ya kuing baleno gitu. Apakah para alumni hikam harus miskin? Tidak. Apakah alumni hikam siap miskin? Siap. Apakah alumni hikam harus kaya? Harus. Apakah kalau kaya masuk dalam hati? Tidak. Itu. Jadilah orang yang paling kaya. Sok. Dahar di Cibadak, kokocok di Sukaraja. Banding kubeungar. Gue itu coy, saking kayanya coy, gue masuk ke mobil bawa apa, gue buang mobilnya. Kaya gitu loh. Gue masuk rumah ada kecoa, gue hancurin rumahnya buat ngejar kecoa doang. Emang kerjaan lu apa cuy? Tukang ngayal. Kayak bener lu cuy. Emang kerjaannya apa? Ngayal gue tiap hari. Pegawai mana naon gitu ngalamun ya tadi. Baik. Jadi amalia sebesar apapun, kalau timbul dari hati yang rohib, kita sodako 10 juta. Tapi dengan harapan, pasti nganuhunkeun ke aing kabeh, aing teh aja loba beungar. Kecil itu. Kita sedekah 1000, tapi kita lepaskan kepada Allah. Pan sok mulai tiga ya sedekah. Pan di kantong teh ada uang 152.000. Cing gorek disedekahkeun di mana? Udah aing nya ngomong tak aing 1000 bieu. Oh iya nu 2000 sok ikut di tukang aya nu noel pak naon ieu
150.000 diasupkeun lain eta duit maneh murah aduh ai leuleus langsung leuleus langsung ge leuleus moal bisa nganyuk deui ka Mang Ijal cenah kitu kopi dirinya teh geus teu kabayang abdi mah dipira kobong ge ka lantai luhurna cenah karena teu deketan tukang warung 150.000 na asup gitu. Baik uang kecil tapi dari orang yang tidak mampu tetapi dia ikhlas, dia zuhud kepada Allah, itu besar. Amal kecil dari yang susah, itu besar. Amal besar dari yang mudah, itu kecil. Al-qalil minal mukil. Boleh diulangi? Al-qalil minal mukil. Kal-kathir minal muktir. Al-qalil minal mukil, sesuatu yang kecil dari orang yang susah. Itu kal-kasir minal muksir, seperti sesuatu yang besar dari orang yang kaya begitu. Nah, maka ini panjang sekali penjelasannya di sini. Silakan itu dibaca semuanya. Jangan sampai tidak dibaca karena kami menganggap ini penting dari pembicaraan Panglis Sa'wa dari hikmah-hikmah sebelumnya lalu kami masukkan di dalam sini. Sekarang